Sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys, sore ini kami kembali hadir di podcast Epicentrum Halmahera. Telah hadir salah satu narasumber yang cukup familiar di Kabupaten Halmahera Timur. Sebut saja beliau adalah Bung Mardedi Tutumu. Bagaimana kabarnya Bung? Baik, sehat. Baik, sehat ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, Bung Mardedi ini juga salah satu Ketua Persatuan Alumni GMNI Halmahera Timur sekaligus pendiri SMK Marhain Halmahera Timur. Sepak terjang beliau sudah tidak diragukan lagi para pemirsa yang budiman. Nah, sore ini akan menjadi inspirasi bagi kita karena saya akan menggali beliau kaitannya dengan tapak kilas pendirian SMK Marhain itu sebenarnya terinspirasi dari apa, Bung? Sehingga kemudian melatar belakangi Bung dan kawan-kawan GMNI khususnya di Haltim untuk mendirikan SMK Marhain Halmahera Timur. Kepada Bung disilakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Tanpa mengurangi hormat, segala sesuatu yang kita lakukan adalah yang terbaik dan demi kemaslahatan umat. Ya. Izinkan saya untuk menyampaikan seluk-beluk latar belakang bahkan motivasi apa yang telah saya lakukan untuk mendirikan SMK Marhain. Sebelumnya, terimalah salam kebesaran kita, salam nasionalis kita. Merdeka. Marhain, GMNI pasti jaya. Baik, Bung. Tidak asing lagi, SMK Marhain saya dirikan pada tahun 2017. Ya. SMK Marhain didirikan di tahun 2017 dengan memiliki semangat kaum nasionalisme, kaum marhainisme yang tidak pernah memandang suku, ras, apalagi agama. Oleh karena itu, dengan semangat dan motivasi ini, kami dilatar belakangi oleh organisasi GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang terhimpun cipayung berbagai macam agama di Republik ini, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, masuk dalam GMNI. Dengan semangat ini, dalam perjalanan sejarah tentang Insinyur Soekarno, Presiden pertama bangsa Indonesia, Bung Karno juga selalu mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang kedua, jangan Anda tanyakan apa yang negara berikan untuk Anda, tetapi Anda harus tanyakan apa yang Anda persembahkan untuk negeri ini. Baik. Di wilayah Halmahera Timur, kita kenal dan kita tahu bahwa wilayah atau daerah kabupaten yang masih dibilang di tahun 2017 saat itu masih terkebelakangan. Berikut lagi, mayoritas kita adalah masyarakat petani. Dalam perjalanan sejarah Marhain, Marhain adalah seorang kaum tani, Marhain adalah seorang kaum nelayan, Marhain adalah seorang kaum kecil, Marhain adalah orang-orang yang dipinggirkan saat itu. Dan di kesempatan itu, dalam situasi bangsa yang kacau, Soekarno menemukan Marhain pada saat mencangkul di sebuah sawah. Lalu Bung Karno bertanya saat itu, gubuk ini milik siapa? Marhain menjawab, gubuk itu milikku. Cangkul ini milik siapa? Cangkul ini milikku. Sawah ini milik siapa? Sawah ini milikku. Lalu terinspirasi, Bung Karno sedang memikirkan situasi bangsa saat itu, maka dia menanyakan, siapakah engkau? Saya adalah Marhain. Republik saat itu dinamakan adalah kelompok Marhainisme, yang artinya bahwa mengangkat harkat dan martabat kaum lemah, kaum tani, kaum buruh, kaum nelayan yang tertindas untuk mengangkat harkat dan martabat. Halmahera Timur lebih khusus di wilayah Wasilei dan lebih khusus lagi di Kecamatan Wasilei Tengah, para petani nelayan cukup banyak. Anak-anak saat di tahun 2017
masih minim untuk mendapatkan pendidikan yang layak, masih minim mendapatkan pendidikan dan pengejaran yang sesuai dengan latar belakang. Saat itu saya selesai melakukan perkuliahan di kota Ternate. Saya kembali dan mendengar ada satu pesan, saya sebut dengan kasih om saya, almarhum Insinyur Muhdin. Dia katakan bahwa berbuat untuk Halmahera Timur. Dan saat itu saya berpikir bahwa yang cocok saya mendirikan sekolah di dua wilayah kecamatan secara khusus antara Wasili Tengah dan Wasili Utara, yaitu SMK. Karena SMA sudah 2 SMA, maka saya dirikan lagi sekolah SMK adalah sekolah kejuruan yang bisa bergenin dan bersaing secara positif untuk membangun Halmahera Timur dan secara khusus di wilayah Wasili. Latar belakang lebih khusus adalah petani, nelayan di wilayah saya. Itu rata-rata ekonominya sangat lemah, penghasilannya sangat kecil. Saat itu juga ada pembayaran uang SPP, uang semester, uang komite, sangat membebankan saat itu. Karena saat itu di tingkat SMA SMK pendidikan belum gratis. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk membangun pendidikan SMK Marhaen dengan tujuannya membantu masyarakat ekonomi lemah, bahkan bukan hanya meluluskan mereka, tetapi mengawal sampai mereka kuliah sampai selesai, sampai memiliki masa depan yang lebih baik. Latar belakangnya adalah saya ingin masyarakat terbantukan untuk mengangkat harkat dan martabat ekonomi lemah para petani, nelayan, dan kelompok tertindas lainnya. Itu yang sempat berpikir dengan latar belakang organisasi sebagai kaum Marhaenis, sebagai kaum nasionalis, sehingga saya menamakan yang cocok di wilayah saya dan Kabupaten Halmahera Timur namanya SMK Marhaen. Baik, Bung. Luar biasa ya ketika kita mendengar asal muasal pendirian SMK Marhaen Halmahera Timur. Yang selanjutnya, Bung, kira-kira sudah berapa peserta yang kemudian menempati sekolah SMK Marhaen? Di tahun awal pertama kami dirikan, kami mendapatkan siswa sebanyak 17 siswa. 3 bulan kemudian kami mendapatkan siswa ditambah lagi menjadi 24 siswa. 24. Angkatan pertama. Itu. Dan saat itu memang membangun pendidikan demi kemaslahatan umat dan demi kepentingan banyak orang. Waduh, tantangannya luar biasa betul, gitu. Tapi sesungguhnya semangat ya, Bu. Tapi sesungguhnya kalau api yang sudah berkobar, ini sangat sulit untuk dimatikan gitu. Apalagi kita lahir dari kelompok aktivis, lahir dari Cipayung, lahir dari organisasi, pasti kita punya tanggung jawab moral. Nah, siswa sampai detik ini sudah mencapai 98 siswa. Dan itu setiap lulusan 30-an. Siswa masuk juga tidak kurang lebih daripada 28 sampai 30 silih berganti. Ada juga siswa yang pindah masuk ke sekolah, kemudian ada terbantukan juga orang-orang yang sudah putus sekolah, kita panggil mereka, ayo sekolah, karena pendidikan itu sangat penting dan dapat menjawab tantangan masa depan bangsa ini. Tantangan masa depan daerah hanya cuma satu, sekolah berpendidikan supaya meraih prestasi dan masa depan yang lebih baik. Wah, luar biasa ya para pemirsa yang budiman, sedikit cuplikan yang menarik dari Bung Mardedi. Bung, kira-kira dari sekolah ini jurusan-jurusan apa saja yang telah dibuka? Karena publik juga bertanya, apakah kemudian hanya fokus tentang gagasan-gagasan Bung Karno ANSI, ataukah kemudian ada secara umum dibuka? Awal mula kami mendirikan SMK Marhaen 2 jurusan, dengan memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di tahun 2017 saat itu.
2 jurusan antara lain TKJ, teknologi komputer dan jaringan, kemudian akuntansi. Gitu. Wah, ada juga akuntansi. Ada juga akuntansi. Luar biasa. Cuma memang termotivasi oleh publik masyarakat yang tersosialisasi banyak tersentuh pada TKJ, teknologi komputer dan jaringan. Kenapa TKJ? Karena saya kutip ada salah satu tokoh muda di Halmahera Timur mengatakan bahwa Republik ini, gitu, negeri ini, kita bukan lagi tinggal hidup di pelosok-pelosok dan di luar dalam perkembangan ketertinggalan teknologi, tetapi kita sudah berada di tengah-tengah teknologi, kita sudah di tengah-tengah muka bumi ini, dan kita menikmati situasi teknologi. Oleh karena itu, bagi saya dulu kalau udah bilang komputer itu agak susah, komputer itu setengah mati, laptop setengah mati, teknologi setengah mati, tapi era sekarang sudah tidak. Oleh karena itu jangan sampai kita tertinggal di era digital saat ini. Maka saya sengaja membuka TKJ, teknologi komputer dan jaringan dan akuntansi. Nah, rencana kami ke depan dalam diskusi 1 minggu kemarin, ke depan kami akan membuka 3 jurusan lagi. Wah, begitu ya Bung? 3 jurusan lagi. Peternakan, pertanian, dan kesehatan. Luar biasa. Kami beranikan diri karena memang support pemerintah pusat terhadap kami lewat fasilitas bangunan, kurang lebih 2 bangunan, yang sekarang kami sudah memiliki 3 bangunan, sangat terbantukan dan sangat membantu kami untuk membuka jurusan tambahan. Baik, luar biasa. Segmen yang terakhir mungkin Bung, harapan-harapan Bung ke depan untuk pemerintah daerah bahkan seluruh elemen masyarakat Halmahera Timur terhadap SMK Marhain Halmahera Timur, biar publik juga mengetahui tentang mimpi-mimpi Bung ke depan. Baik. Mimpi, cita-cita kami ke depan. Yang pertama, kami ingin bangun pendidikan di Halmahera Timur. Membangun pendidikan di Halmahera Timur tidak selamanya adalah tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, kemudian pemerintah pusat. Tetapi sesungguhnya membangun pendidikan di Halmahera Timur adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus membantu pemerintah. Lalu berikut lagi saya mau sampaikan bahwa mimpi kami ke depan sebagai pendiri sekolah ini, kami sangat membutuhkan topangan doa, topangan gagasan, karena hanya doa dan gagasan yang bisa memberikan support kepada kami untuk membangun pendidikan di Halmahera Timur. Baik Bung, luar biasa ya para pemirsa yang budiman di sore yang berbahagia ini, paparan yang cukup eksplisit dari Bung Mardedi selaku pendiri SMK Marhain Halmahera Timur. Semoga ini menjadi inspirasi baru bagi generasi-generasi muda di Halmahera Timur sehingga bisa melahirkan institusi pendidikan yang baru lagi di Haltim sehingga memperluas akses pendidikan kita dan makin berkembang tentunya. Nah, dan semoga ini menjadi barometer untuk kita untuk selalu berkolaborasi dalam semua elemen gerakan, baik itu UKP, institusi pendidikan dan Pemda, bahkan masyarakat umum, untuk kemudian kita memperlihatkan ke publik bahwa Haltim juga memiliki SMK Marhainisme yang tidak kalah hebatnya juga dengan SMK-SMK di luar. Nah, dan bagi yang ingin untuk menempuh pendidikan tingkat SMA dan SMK, maka Marhainisme adalah solusinya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, terus ikuti channel kami guys di podcast Epicentrum Halmahera. Banyak ide, banyak inspirasi dan banyak informasi penting yang akan kami sajikan untuk menginspirasi kita semua. Yang terakhir Bung, salam Epicentrum. Salam Epicentrum. Ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.